patah menghadap badai darah meluap. Kurang lebih 2 pekan lagi, atau lebih tepatnya di akhir Mei, Timnas Indonesia akan melakoni TC di Bali sebagai persiapan laga melawan China. Tentu saja, kita semua sangat menunggu dan penasaran kira-kira siapa aja pemain yang akan masuk Garuda Calling kali ini. Karena bila merujuk pada yang udah ada, kemungkinan besar nggak akan banyak perubahan. Namun menurut beberapa sumber, tim pelatih khususnya Alex Pastor diketahui udah mengamati serius perkembangan 2 pemain di posisi belakang. Yang mana bisa saja itu akan jadi sebuah kejutan dalam Garuda Calling nanti. Sementara itu, di tengah persiapan Garuda Calling yang kayaknya sebentar lagi, ada berita soal bursa transfer yang gak kalah seru. Di mana kali ini ada Marcelino yang santer dikaitkan dengan tim papan tengah Eredivisie, entah sebagai pinjaman atau permanen. Tentu ini adalah kabar yang cukup fresh, mengingat Marcel sendiri butuh tim serta kompetisi yang benar-benar dirasa cocok baginya buat mendapatkan menit bermain. Nah menariknya, ada yang mengabarkan jika nantinya Marcelino akan sepakat sama Justin Hubner yang kontraknya bakal habis akhir musim ini di Wolves. So pasti itu akan jadi sebuah hal yang menarik andai beneran terrealisasi. Di sisi lain ada rumor soal Jesus dan AC Milan yang makin kesini makin kencang. Bahkan menurut beberapa sumber jika pihak Milan udah menyiapkan sesuatu yang fantastis untuk Jesus. Tentu melihat itu semua kita patut berbangga karena punya pesepak bola sekece Jesus. Tapi benarkah Rossoneri bermaksud merekrut Jesus? Dan apakah Bang Jai memang sosok yang mereka butuhkan untuk mengisi satu pos di lini belakang? Lantas seberapa cocokkah El Capitano Timnas Indonesia ini bermain untuk AC Milan? Yuk kita bahas satu-satu. Mereka bicaraku bukan di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma Persiapan sepertinya mulai dikebut oleh tim pelatih untuk menentukan siapa-siapa aja yang masuk Garuda Calling. Dan sangat-sangat beruntung kita bisa memulai TC lebih awal, walaupun nanti akan ada beberapa pemain yang telat karena jadwal di klubnya belum kelar. Namun di luar itu semua, yang jelas dengan persiapan yang jauh lebih lama, harapannya selain fisik bisa lebih prima, chemistry antar pemain bisa lebih menyatu, kan gitu. Nah dalam Garuda Calling nanti banyak yang mengatakan jika Alex Pastor udah merekomendasikan yang dijamin akan mengejutkan. Sebab jika melihat komposisi yang ada, memang kemungkinan gak banyak berubah dari 2 laga sebelumnya. Tapi paling enggak dengan ini, mungkin bisa memberikan warna tersendiri bagi kedalaman skuad Timnas Indonesia. Nah kejutan yang dimaksud adalah kembalinya Elkan Bagot, serta mungkin masuknya Cyrus Margono ke dalam Garuda Calling. Yap, untuk Elkan, namanya memang begitu dirindukan bisa comeback ke Timnas setelah kurang lebih setahun absen. Dan melihat performanya musim ini bersama Blackpool, Mimin pribadi percaya jika banyak yang setuju Elkan ini dapat kesempatan lagi. Terlebih, sebagai ahli taktik, Alex Pastor tentu mengerti jika pemain seperti Elkan akan sangat mubazir jika diabaikan. Dan kemungkinan Elkan balik itu semakin nyata setelah dalam sebuah unggahan foto seorang fans Timnas, Elkan tampak udah berada di Bali, sesuatu yang kian mengindikasikan jika Elkan memang akan diberikan kesempatan untuk bersaing dengan back-back Timnas yang lain. Nah selain Elkan, kejutan lainnya yang menjadi prediksi adalah masuknya Cyrus Margono. Ya penampilan Cyrus sendiri memang terbilang konsisten di Liga Kosovo. Itulah mengapa beberapa waktu yang lalu pelatih kiper Timnas sampai memantaunya langsung ke sana. Dan menurut Mimin pribadi, gak ada salahnya Cyrus ini dipanggil. Masalah main atau enggak itu belakangan. Yang penting dia diberikan kesempatan dulu setidaknya untuk mengenal rekan-rekannya di Timnas. Serta yang paling penting, belajar dari 2 kiper berpengalaman macam Emil dan juga Martin Pas. Mereka bicaraku bukan di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap
menusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam merantang dunia, deru nafas jadi irama parah. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Sementara itu di luar dari persiapan timnas, ada kabar menarik datang dari Marcelino, di mana Marcel sekarang dirumorkan sedang diincar oleh salah satu tim di Liga Belanda. Yang mana info ini tersebar luas di berbagai platform saat ini. Tentu saja, di luar benar atau tidaknya, Marcelino bisa aja merapat ke Liga Belanda, entah sebagai pinjaman atau tebus kontrak yang tinggal semusim. Kesempatan buat Marcel mendapatkan menit bermain reguler sejatinya lebih terbuka setelah ia ditempa dengan keras selama semusim di Inggris. Tentu sebagai pemain muda, penting bagi Marcelino buat dapetin menit bermain yang cukup. Dan Belanda dianggap lebih cocok secara teknis bagi Marcelino. Karena di Inggris jujur aja, dari aspek fisik, Marcel masih dinilai kurang. Nah yang jadi unik, kabarnya Marcel ini akan sepaket sama Justin ke Liga Belanda. Yang mana itu sebenarnya sah-sah aja. Karena biar gimana pun, level keduanya jelas enggak seharusnya terus main di U21. Ya bila kabar itu benar adanya, mudah-mudahan Marceng serta Justin bisa membuktikan kalau mereka memang layak bersaing di level senior. Bahkan semisal harus main di divisi 2 Belanda pun, itu juga gak apa-apa banget, asalkan menit bermainnya reguler. Kayak si Varjener di Jong Utrecht. Sang Garuda ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, tiangku senjata perjuangan tak berhenti. Di sisi lain ada juga kabar yang datang dari CSS, di mana kabarnya AC Milan benar-benar serius untuk mendatangkan Jay di bursa transfer musim panas nanti. Terlepas dari Venezia degradasi atau enggak. Yap, sebenarnya kabar soal Jay diminati beberapa tim ternama Serie A bukanlah kabar yang baru. Beberapa jurnalis Italia seperti Gianluca Di Marzio dan Nicolo Schira menyebut banyak klub Serie A yang sudah memasukkan Bang Jay dalam daftar belanja pemain di musim depan. Bahkan Inter Milan, Atalanta, hingga Torino disebut sampai mengirimkan talent scouting untuk memantau dan menganalisis Kapten Venezia dan Timnas Indonesia ini secara langsung. Akan tetapi dari semua kabar itu, belum ada yang membuat fans lebih bersemangat ketimbang rumor Bang Jay tengah dipepet oleh AC Milan. Dan seperti kata pepatah yang sudah sering kita dengar bahwa bola itu bulat, yang mana artinya segala sesuatu mungkin saja terjadi. Termasuk soal kepindahan Jesus ke San Siro. Dan sebenarnya, jika ditelaah lebih dalam, minat Rossoneri terhadap Jesus sebenarnya cukup masuk akal. Pasalnya, komposisi dan performa bek tengah AC Milan di musim ini bikin Milanisti tepok jidat. Ya gimana enggak, Fikayo Tomori sempat harus menepi lama karena cedera. Lalu ada Malik Thiaw yang beberapa kali malah tampil inkonsisten. Belum lagi bek-bek Milan lainnya yang gak kalah katroknya. Sehingga bukan tanpa alasan di Serie A musim ini, gawang mereka udah jebol 40 kali hanya dari 36 pertandingan. Yap, di tengah carut-marut itu AC Milan jelas butuh solusi segar di lini belakang. Gak cuma sekedar nama besar, tapi pemain yang bisa cepat beradaptasi dengan sistem bertahan mereka yang mengandalkan ketenangan, kemampuan membaca ruang, dan distribusi bola dari lini belakang. Dan di titik inilah nama Jesus masuk sebagai opsi paling logis saat ini. Yap, selain harganya yang terjangkau serta kualitasnya, Jesus mampu menawarkan ketenangan dan kedewasaan dalam bertahan. Selain itu, pemain berusia 24 tahun tersebut juga mencatatkan rataan intersepsi dan blok yang tinggi, serta menunjukkan presisi passing yang baik terutama dalam duel 1 lawan 1. Yap, gaya bermain Bang Jay sebagai ball playing defender dinilai pengamat-pengamat di sana sangat cocok dengan skema AC Milan yang dibangun dari bawah. Dengan tinggi 1,9 meter, duel udara bukanlah suatu masalah. Dan lebih penting lagi, Jay ini orangnya nggak gampang panik di bawah tekanan. Meskipun begitu, perekrutan Jesus tetaplah sebuah taruhan besar. Pasalnya, semua juga tahu kalau Jay baru musim ini mencicipi Serie A bersama Venezia dan belum pernah tampil di kompetisi antar klub Eropa. Meskipun sudah teruji menggendong Venezia dan kerap mengantongi striker-striker top Serie A, Jay jelas belum teruji menghadapi laga-laga dengan tekanan besar, semacam Derby della Madonnina atau pertarungan klasik lainnya melawan Juventus, hingga nantinya main di Liga Eropa
andai Milan mampu mengunci gelar Coppa Italia. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar bodohku angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Lebih lanjut, mau seburuk apapun saat ini, AC Milan biar gimana pun adalah klub yang punya reputasi mentereng di Eropa. Yang mana pastinya, tiap pemain gak cuma dituntut soal kemampuan, tapi juga mental baja. Boleh dibilang, bermain di klub seperti AC Milan berarti siap dikritik, diawasi, dan diadili tiap pekan. Tekanan dari fans, media, hingga ekspektasi sejarah klub bisa jadi tantangan mental yang tak semua pemain mampu tangani. Dan Jay belum menunjukkan apakah ia bisa bertahan di iklim sekeras ini. Karena selama ini lebih banyak pujian yang datang daripada caci maki, kan gitu. Walaupun ini nggak menjadi jaminan, karena semua tahu jika Jesus bukanlah tipe pria lembek yang semudah itu meletre. Yap, jika pada akhirnya Jay benar-benar jadi direkrut, so pasti AC Milan nggak perlu khawatir dengan kemampuan adaptasi Bang Jay. Pasalnya, pemain keturunan Semarang ini sudah punya koneksi personal dengan Tijani Reinders, sang pemain berdarah Maluku yang bisa menjadi jembatan adaptasi. Dan Tiji mungkin bisa dijadikan motivasi bagi Jay. Kalau jebolan Eredivisie nyatanya juga mampu kok bersaing di top level sepak bola Italia, kan gitu. Bahkan sejak gabung Milan, Tijani Reinders kini menjelma menjadi salah satu gelandang yang diperhitungkan di Eropa. Dan semisal Jay beneran join, so pasti yang untung timnas Indonesia juga. Karena jika Jay misal gabung Milan, Kevin ke Bundesliga, Meis pindah ke liga yang lebih kompetitif. Kemudian Emil balik ke Como atau paling enggak main bareng Palermo yang mudah-mudahan bisa promosi. Ya udah, harusnya level kekuatan tim Garuda khususnya di sektor belakang bisa dibilang levelnya naik 2 kali lipat, kan gitu. Menyatu dalam kekuatan cinta, langit cerah meraih asa, terus Garuda terbanglah berbeda. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi. Yap, terlepas dari apapun harapannya, untuk persiapan laga versus China serta Jepang semuanya lancar. Dan kalaupun ada kejutan seputar Elkan ataupun Cyrus, gak usah ada perdebatan yang menjurus ke saling caci dan benci. Karena kembali lagi, semua itu hak pelatih. Jadi mau siapapun yang dipanggil dan dimainkan kita harus terima, kan gitu. Dan juga soal bursa transfer, moga-moga aja bisa diberikan klub yang cocok, terutama buat mereka-mereka yang kontraknya habis di akhir musim, seperti Tom Haye, Justin, Elkan, Shane Patinama, hingga Jordi Amat sekalipun. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami.